Shalom, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena kita dapat beribadah, kita dapat mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi pada hari ini. Seperti manusia memerlukan udara yang segar dan bersih untuk kekal sehat, demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani memerlukan Yesus. Bukan saja untuk terus bertumbuh secara rohani, tetapi juga untuk diselamatkan. Oleh itu, pada hari ini, mari bersama saya belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Tetapi saya hanya akan baca ayat yang ke-4. Injil Yohanes 15 pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Tetapi saya akan baca ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan ini saya senang sekali membawa kita belajar satu tema, yaitu bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Nah, menurut para pakar hewan, singa merupakan hewan yang kuat dan juga dikenal sebagai raja rimba atau raja hutan. Tetapi singa tidak dapat hidup sendiri. Singa sangat bergantung pada kawanannya. Jika terpisah dari kawanannya, ia akan kelaparan lalu mati. Ciri khas makhluk hidup adalah kebergantungan pada sesamanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan Kristen, harus terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Sebelum kita meneruskan lebih lanjut perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari kita lihat apakah makna perkataan bergantung. Makna perkataan bergantung. Nah, bergantung bermaksud berpegang kepada sesuatu supaya kaki tidak berjejak pada bumi atau lantai. Bergantung juga bermaksud berharap kepada pertolongan orang lain atau senantiasa dibantu oleh orang lain. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus berkata dalam ayat yang pertama, dalam pembacaan kita sebentar tadi, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar? Nah, menurut sejarah, anggur merupakan salah satu makanan utama sejak dari Perjanjian Lama hingga kepada Perjanjian Baru. Anggur juga merupakan sumber makanan yang menyediakan zat besi dan bahan mineral. Pokok anggur juga melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Israel. Nah, demikian bangsa Israel bergantung kepada pokok anggur atau anggur, demikian juga dengan kita bergantung kepada Tuhan. Mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Mengapa kita harus terus-menerus bergantung kepada Tuhan? Nah, mari bersama dengan saya melihat ada beberapa alasan
mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Yang pertama, kita bergantung kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, kita bergantung kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melihat, membaca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Di sana ia mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, orang Kristen memerlukan Yesus dalam kehidupan. Kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan. Yang kedua, kita bergantung kepada firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Kita memerlukan firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kehidupan rohani kita memerlukan air susu yang murni dan yang rohani. Maksudnya, kita memerlukan firman Allah untuk terus bertumbuh secara rohani. Melalui firman Allah, bukan sahaja membuatkan kita bertumbuh secara rohani, tetapi juga kita diselamatkan. Nah, kita harus ingat bahwa firman Tuhan atau Alkitab diilhamkan untuk mendewasakan hidup kita agar berpusat kepada firman Allah. Nah, yang ketiga, kita bergantung pada Roh Kudus yang memimpin dan mengajar kita. Nah, Roh Kudus merupakan pribadi yang dijanjikan oleh Yesus untuk menyertai orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Peranan Roh Kudus bukan sahaja menyertai kita, tetapi Roh Kudus juga memimpin kita dalam segala kebenaran. Itu kita dapat lihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dibangun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus adalah ciri orang Kristen yang bertumbuh dalam iman. Oleh itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, bergantunglah kepada Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah pengharapan. Karena Dia adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mendorong kita semua supaya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, bahwa kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat melakukan apa-apa, menghasilkan apa-apa tanpa bersandar dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Oleh itu, sekali lagi, bergantunglah, berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.